Halo, saya Claudia Leniensi, peserta Latsar CPNS 2026. Pada pembelajaran agenda ketiga dilakukan dengan cara sinkronus, yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama seperti Zoom meeting, dan asinkronus, kegiatan yang dilakukan tidak bersama-sama, yaitu seperti mengerjakan tugas dan menonton video pembelajaran yang sudah direkam. Pada agenda ketiga Latsar CPNS, mendapatkan pelajaran mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang akan memberikan pemahaman baru tentang peran dan posisi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ASN adalah sistem besar yang dikelola secara profesional, terstruktur, dan berbasis kompetensi. Dari pembelajaran ini, manajemen ASN dapat menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, netral, dan kompeten dalam sistem merit. Pengembangan karir, penilaian kerja, dan promosi harus berbasis kualifikasi dan capaian kerja, bukan kedekatan personal atau faktor non-objektif lainnya. Selanjutnya, Smart ASN. ASN masa kini harus memiliki integritas dan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu kolaborasi dan berjenjang, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menjadi Smart ASN bukan hanya tentang kecakapan teknis, tapi juga tantangan pola pikir atau mindset yang terbuka terhadap perubahan. Pelajaran ini membuat saya merefleksikan beberapa hal. Apakah saya sudah bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme dan integritas? Apakah saya sudah memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pekerjaan? Dan apakah saya sudah memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang? Selanjutnya, dampak pembelajaran pada agenda ketiga yaitu lebih memahami pentingnya kinerja yang terstruktur dan akuntabel, lebih sadar akan pentingnya integritas dalam setiap tindakan, lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri, dan lebih terbuka dalam pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi eye-opener, sistem merit dalam pelayanan ASN. Salah satu hal yang membuka wawasan saya adalah pentingnya sistem merit dalam pengelolaan ASN. Saya menyadari bahwa setiap ASN harus berkembang berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritasnya. Selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik yang profesional. Sebelumnya, saya melihat pekerjaan sebagai rutinitas. Namun, pembelajaran ini membuka pandangan bahwa setiap tindakan ASN berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, konsep Smart ASN. Konsep Smart ASN benar-benar menjadi titik balik cara berpikir saya. Smart ASN tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berintegritas, melek teknologi, memiliki kemampuan komunikasi dan hospitality, dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, penerapan manajemen ASN di ruang operasi. Yang pertama, melaksanakan tugas sesuai SOP secara disiplin, meningkatkan tanggung jawab dan dokumentasi keperawatan intra dan post operasi, mengikuti briefing tim sebelum tindakan operasi, dan berupaya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan terkait bedah. Selanjutnya, penerapan Smart ASN di ruang operasi. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SIM RS dalam pencatatan tindakan, komunikasi yang ramah dan empati kepada pasien, membangun kerjasama yang baik dengan dokter, perawat, dan tim anestesi, dan meningkatkan literasi digital dalam pencarian referensi tindakan berbasis evidence-based.